Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Math Education Official. Apa kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Dan tetap semangat belajar matematikanya. Pada pembelajaran kali ini akan kita pelajari materi di subbab segitiga, yaitu konsep keliling dan luas segitiga. Untuk materi yang kedua yaitu luas segitiga. Baiklah, langsung saja kita simak materinya. Segitiga. Untuk materi yang keempat yaitu konsep keliling dan luas segitiga. Nah, jika sebelumnya sudah kita pelajari materi yang pertama yaitu keliling segitiga, kali ini akan kita lanjutkan materi yang kedua yaitu luas segitiga. Nah, alas dan tinggi segitiga itu masing-masing kita notasikan dengan A dan T. Perhatikan gambar segitiga berikut. Nah, di sini terdapat 3 buah segitiga, yaitu segitiga KLM, kemudian segitiga PQR, dan segitiga ABC. Nah, pada segitiga KLM, KL ini sebagai alas dan KM itu sebagai tinggi. Kemudian, pada segitiga PQR, QR itu sebagai alas dan PS itu sebagai tinggi. Terakhir, pada segitiga ABC, AB itu sebagai alas dan CD sebagai tinggi. Nah, untuk mengetahui cara menghitung luas segitiga, maka perhatikan uraian-uraian berikut ini. Perhatikan gambar di samping. Nah, di samping ini terdapat persegi panjang ABCD dengan panjang yaitu adalah AB dan lebarnya adalah AD. Pada saat kalian duduk di bangku sekolah dasar, kalian tentu pernah mempelajari bahwa luas dari persegi panjang itu dirumuskan dengan panjang dikali lebar, yaitu AB dikali AD. Perhatikan bahwa di dalam persegi panjang ABCD ini terdapat 2 buah segitiga yang kongruen, yaitu segitiga ABD dan segitiga BCD. Perhatikan segitiga ABD. Nah, segitiga ABD adalah segitiga siku-siku, di mana siku-sikunya itu berada di titik A. Karena segitiga ABD adalah setengah dari persegi panjang ABCD, maka luas segitiga ABD itu sama dengan setengah dikali luas ABCD. Nah, selanjutnya karena luas ABCD ini dirumuskan dengan AB dikali AD, maka luas segitiga ABD itu sama dengan setengah dikali AB dikali AD. Nah, pada segitiga ABD, AB itu adalah alas segitiga, sedangkan AD adalah tinggi segitiga. Maka, luas segitiga ABD itu sama dengan setengah dikali alas dikali tinggi. Nah, inilah rumus untuk mencari luas segitiga ABD, yaitu segitiga siku-siku. Nah, perhatikan kembali gambar di samping ini. Nah, di sini terdapat segitiga PQR. Nah, di dalam segitiga PQR ini terdapat 2 buah segitiga siku-siku, yaitu segitiga QSR siku-siku di S dan segitiga PSQ siku-siku di S. Sehingga luas segitiga PQR itu sama dengan luas segitiga PQS ditambah dengan luas segitiga SQR. Nah, perhatikan segitiga PQS ini merupakan setengah dari persegi panjang PSQT. Sehingga luas segitiga PQS itu dapat kita rumuskan dengan setengah dikali luas PSQT. Nah, kemudian untuk segitiga SQR ini merupakan setengah dari persegi panjang SRUQ. Maka luas segitiga SQR ini dapat kita rumuskan dengan setengah dikali luas SRUQ. Nah, karena di sini sama-sama memuat setengah,
Maka dengan sifat distributif itu didapat setengah dikali luas PSQT ditambah dengan luas SRUQ. Nah, perhatikan bahwa persegi panjang PSQT ditambah dengan persegi panjang SRUQ itu akan menghasilkan persegi panjang PRUT. Maka luas PSQT ditambah dengan luas SRUQ itu sama dengan luas PRUT, sehingga didapat setengah dikali luas PRUT. Nah, adapun luas persegi panjang PRUT itu dapat dirumuskan dengan PR dikali TP. Maka setengah dikali luas PRUT ini sama dengan setengah dikali PR dikali TP. Nah, untuk PR ini sebagai alas dari segitiga, sedangkan untuk TP di sini sama dengan QS, yaitu tinggi segitiga. Sehingga setengah dikali PR dikali TP ini sama dengan setengah dikali alas dikali tinggi. Maka luas segitiga PQR pada gambar ini dapat dirumuskan dengan setengah dikali alas dikali tinggi. Oh iya, sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Serta jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian agar kita bisa saling berbagi ilmu. Nah, perhatikan kembali gambar di samping. Nah, pada gambar ini terdapat segitiga ABC dan segitiga ABC adalah segitiga tumpul. Nah, segitiga ABC ini sama dengan segitiga AEC dikurang dengan segitiga AEB. Sehingga luas segitiga ABC itu sama dengan luas segitiga AEC dikurang dengan luas segitiga AEB. Nah, perhatikan bahwa segitiga AEB ini terletak pada persegi panjang ADCE. Nah, di sini segitiga AEB itu merupakan setengah dari persegi panjang ADCE. Sehingga luas segitiga AEB ini dapat kita rumuskan dengan setengah dikali luas ADCE. Nah, berikutnya untuk segitiga AEB ini terletak pada persegi panjang AFBE. Dan segitiga AEB ini merupakan setengah dari persegi panjang AFBE. Sehingga luas segitiga AEB ini dapat kita rumuskan dengan setengah dikali luas AFBE. Nah, untuk luas persegi panjang ADCE itu dapat kita rumuskan dengan EC dikali EA. Maka setengah dikali luas ADCE itu adalah setengah dikali EC dikali EA. Sedangkan untuk luas persegi panjang AFBE itu dapat dirumuskan dengan EB dikali EA. Maka setengah dikali luas AFBE adalah setengah dikali EB dikali EA. Nah, karena di sini sama-sama memuat setengah dikali EA, maka berdasarkan sifat distributif itu dapat kita tuliskan menjadi setengah dikali EA dikali EC dikurang EB. Selanjutnya, setengah dikali EA. Nah, untuk EC dikurang EB ini adalah BC. Maka EC dikurang EB itu sama dengan BC. Sehingga didapat setengah dikali EA dikali BC. Nah, pada segitiga ABC, BC itu sebagai alas segitiga, sedangkan EA-nya itu sebagai tinggi segitiga. Sehingga setengah dikali EA dikali BC ini sama dengan setengah dikali alas dikali tinggi. Sehingga
untuk segitiga tumpul ABC ini, maka luas segitiga ABC itu dirumuskan dengan setengah dikali alas dikali tinggi. Nah, berdasarkan uraian tadi, maka didapat kesimpulan untuk luas segitiga, baik itu segitiga siku-siku, segitiga lancip, maupun segitiga tumpul, itu mempunyai rumus luas yang sama, yaitu luas segitiga sama dengan setengah dikali alas dikali tinggi. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, perhatikan contoh-contoh soal berikut ini. Contoh soal. Tentukan luas segitiga berikut. Nah, di sini terdapat 3 buah segitiga, yaitu segitiga siku-siku, segitiga lancip, dan segitiga tumpul. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Untuk bagian yang A, diketahui segitiga siku-siku dengan panjang alasnya 4 cm dan tingginya 3 cm. Maka akan kita cari luas segitiga siku-siku ini. Nah, adapun rumus untuk menghitung luas segitiga adalah luas segitiga itu sama dengan setengah dikali alas dikali tinggi. Berikutnya, setengah dikali alas yaitu dikali 4 cm dikali tinggi yaitu dikali 3 cm. Nah, perhatikan bahwa 4 cm ini bisa kita bagi dengan 2. Hasilnya adalah 2 cm. Maka luas segitiga itu sama dengan 1 dikali 2 cm dikali 3 cm. Hasilnya adalah 6 cm persegi. Jadi didapat luas segitiga siku-siku ini adalah 6 cm persegi. Berikutnya bagian yang B. Diketahui segitiga lancip dengan panjang alas 14 cm dan tinggi 6 cm. Maka akan kita cari luas segitiga ini. Nah, adapun rumus untuk menghitung luas segitiga adalah luas segitiga sama dengan setengah dikali alas dikali tinggi. Berikutnya, setengah dikali alas yaitu dikali 14 cm dikali tinggi yaitu dikali 6 cm. Nah, perhatikan bahwa 14 cm ini bisa kita bagi dengan 2. Hasilnya adalah 7 cm. Maka didapat luas segitiga itu sama dengan 1 dikali 7 cm dikali 6 cm. Hasilnya adalah 42 cm persegi. Jadi didapat luas segitiga lancip ini adalah 42 cm persegi. Terakhir bagian yang C. Diketahui segitiga tumpul dengan panjang alas 16 cm dan tinggi 9 cm. Maka akan kita cari luas segitiga ini. Nah, adapun rumus untuk menghitung luas segitiga adalah luas segitiga sama dengan setengah dikali alas dikali tinggi. Berikutnya, setengah dikali alas yaitu dikali 16 cm. Kemudian dikali tinggi yaitu dikali 9 cm. Nah, perhatikan bahwa 16 cm ini bisa kita bagi dengan 2. Hasilnya adalah 8 cm. Sehingga didapat luas segitiga itu sama dengan 1 dikali 8 cm dikali 9 cm. Hasilnya adalah 72 cm. Jadi didapat luas segitiga tumpul ini adalah 72 cm. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini di subbab segitiga, yaitu konsep keliling dan luas segitiga. Untuk materi yang kedua yaitu luas segitiga. Semoga penjelasan dari saya mudah dimengerti oleh kalian semua. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sampai di sini. Bertemu kembali di pembelajaran kita berikutnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.